Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andi Hidayat. Jadi saya datang bersama keluarga. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan silakan. Satu-satu nih dikenalin ya. Waalaikumsalam. Saya Made Mulyani, alhamdulillah mualaf. Istrinya Bapak Andi Hidayat. Oh, Bu Made Mulyani ya? Iya. Bu Made Mulyani. Oh ya, Mas siapa Mas? Ada anak. Ini anak pertama ya? Anak pertama. Anak pertama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fikri Hanif Al Hidayat. Fikri Hanif Al Hidayat. Hanif Al Hidayat. Alhamdulillah. Mbaknya siapa? Ya. Kenalin Mbak. Siapa? Aulia Hanifah Al-Hidayat. Al-Hidayat. Masya Allah, keluarga Al-Hidayat. Waduh guys, senang sekali ya bisa ketemu dengan sahabat-sahabat di Bali nih. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi kita semua. Siapa nih yang mau cerita dulu? Bapak atau Ibu? Monggo, pengalamannya apa nih yang mau disampaikan kepada sedulur-sedulur semua? Mungkin dari saya dulu, Pak. Monggo, Pak. Jadi tujuan kami sekeluarga ke sini. Jadi yang pertama itu adalah untuk menjalin silaturahmi. Alhamdulillah. Jadi yang sebelum-sebelumnya kita kenal dengan Pak Ustadz, dengan Bapak juga, Ya. itu melalui yang namanya YouTube gitu. Jadi kebetulan kami sekeluarga, apalagi istri saya ini fans berat ini. Fan berat. Fans berat sama Ustadz Danu. Pak Ustadz Danu, Gitu ya. tidak boleh Jadi kalau ketinggalan. pagi bangun subuh jam 3 itu yang dicari Ustadz Danu dulu. Ustadz Danu dulu. Ustadz Danu dulu. Jadi beliau juga sebenarnya sih berkeinginan untuk bertemu langsung dengan Pak Ustadz Danu. Oh iya. Cuma kebetulan Insya Allah. mungkin karena masalah waktu, mungkin iya. belum adanya kesempatan, jadi kita silaturahmi ke sini dulu. Boleh. Ya, nggak apa-apa. kebetulan Deket-deket. Bapak kan kenal baik sama Ustadz Danu itu, saya lihat di YouTube itu Insya udah Allah. kayak saudara gitu. Alhamdulillah, ya. Jadi itu lah. Jadi setelah ya lihat Ustadz Danu, sama kita lihat sih di TV, Pak. TV ya. Di TV itu. Apa pengalamannya Mas yang bisa diceritakan? Kalau menurut saya pribadi itu memang Ustadz Danu itu kalau saya bilang itu agak berbeda. Oh beda. Berbeda ya. Bedanya? Beda. Jadi cara istilahnya kayak menyebarkan agama, terus caranya mendidik ke orang beriman atau mengajari, yang pertama itu yang namanya sabar itu. Ustadz Danu kan selalu mengajarkan yang namanya sabar. Ya. Yang saya paling sering ingat, saya sering dengar itu jangan marah, Jangan bagimu surga. Allah Ya, jadi itu yang saya. Jadi di sini saya sekeluarga jadi belajar, Pak. Jadi Alhamdulillah. belajar gimana caranya supaya kita untuk kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Amin, amin. Jadi Insya Allah, ya. orang bilang tuh kalau kita memilih guru yang nggak tepat, itu hasilnya biasanya kurang tepat juga, Iya, gitu. betul dia. Jadi memang agak sedikit berbeda, Pak. Jadi saya sih banyak pelajaran sih dari Iya. yang saya nonton di Ustadz Danu itu. Jadi yang awalnya saya beserta keluarga yang tidak tahu atau awam, kita bisa belajar Betul. dari Ustadz Danu gitu. Jadi belajar sih, oh ternyata ini yang benar gitu. Oh ternyata setelah kita coba, kita aplikasikan di keluarga, di rumah, ternyata benar gitu. Jadi kita mulai ya namanya kita sekeluarga tuh belajar, Pak. Iya. Sedikit gitu ngikutin. Jadi kalau ngikutin langsung tuh agak sulit, Pak. Agak menurut sulit, saya. ya. Karena Ustadz Danu kan memang orangnya kalau saya lihat tuh sabar sekali gitu. Jadi Iya, kita betul. belajar supaya nggak marah apalagi di keluarga, sama istri, sama anak, apalagi jangan kesulitan kita gitu. Ya, Jadi bener. ya belajar, mau marah ingat
istighfar Betul. gitu ya, belajar gitu. Ya apalagi istri ini kan mualaf Pak, jadi Oh, iya, iya. perlu ya kita sama-sama lah saling membimbing gitu Insya Allah, ya. ya. Kalau nggak ada gurunya kan kita tuh agak bingung Iya. meraba segala macam. Ini yang benar seperti apa sih? Kadang Iya. ada yang bilang, oh gini, oh ternyata kalau saya pikir-pikir, saya aplikasikan di keluarga, kok kayaknya nggak sesuai. Iya, Nah, benar. kebetulan ketemu Pak Ustadz ini dah jadi agak nyambung gitu loh. Oh jadi ini ya yang benar gitu. Ya, Seperti ini, alhamdulillah. gitu. Bisa. Mungkin dari Bu, apa nih Bu yang mau disampaikan nih? Monggo, Ibu. Berat nih. Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari pengalaman itu sebenarnya saya tahu Pak Ustadz itu dari bengkel hati ya dulu ya. 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 Bengkel Tapi itu belum begitu mengikuti, cuman sekedar. Jadinya Oh, kayak iya. dipakai bermainan kalau setiap kita sakit sama suami, ayo ingat salah apa itu. Itu sering seperti itu. Seperti itu yang sering Benar, berduanya. ya. Kalau udah kita kan sering sama, aduh kok sakit gininya ya. Oh ayo ingat salah apa itu. Gitu pokoknya pasti iya, itu. benar, Tapi benar. belum begitu ngikutin waktu itu karena masih anak, masih bayi, belum begitu paham juga. Iya. Akhirnya pas ketemu di siraman kolbu. Siraman kolbu, ya. Baru itu kayaknya kok sampai sama anak-anak tuh, Mama kok nonton itu terus, aku mau nyari film ini lah. Tunggu dulu sebentar aja. Kalau sudah iklan dikasih remote-nya, habis itu cepet deh cari deh. Pokoknya benar. nasihatnya jangan sampai ketinggalan. Masya gitu. Allah, alhamdulillah. Biar itu aja yang penting. Kalau mungkin doa kan nanti bisa kita ngikutin. Betul. Nasihatnya biar nggak kelewatan. Pas kadang kita, apalagi pas sudah ngantar murid, bingung rasanya nanti udah lewat dah ini. Nasihatnya lewat dah ini. Kira-kira Mbak, apa ada pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti atau nonton beliau Pak Ustadz Danu? Banyak sekali rasanya. Banyak ya? Oh. Dari pertama saya kan maksudnya memang dulu bukan dari muslim dari awal ya. Oh. Belajar semenjak baru nikah, masuk belajar kan jadinya lewat pengajian, lewat nonton di TV-TV, dulu-dulunya tahu dikit-dikit apa sebenarnya Islam itu bagaimana gitu. Habis itu lama-lama disambung, tapi pas ketemu Pak Ustadz Danu rasanya semua tuh pas gitu, terjawab semua pertanyaan yang dari kecil punya pertanyaan-pertanyaan yang nggak ketemu jawabannya kayak gitu. Contohnya apa itu? Contohnya satu nih, Contohnya. biar sedulur semua paham nih satu-satu. Apa? Misalnya apa? Banyak sekali. Saya kalau dulu kan beda cara Kepercayaannya maksudnya. beda, jadi, Tapi ya alhamdulillahnya kayak ngikutin aturan-aturan yang ada tuh istilahnya biar dekat sama Tuhan gitu. Sampai akhirnya memutuskan menikah itu juga belajar, ini yang lebih pas gitu. Iya, Tidak ada alhamdulillah. perpecahannya di hati itu, harus bingungnya itu nggak ada. Fokus istilahnya, fokus di titik itu. Ya. Sampai akhirnya sampai kesakit. Kalau sakit rasanya banyak. Nah ini sakit nih guys. Nah Sakitnya ini pengalaman yang bagus nih, yang nanti kira-kira sakitnya apa, terus ngaminkan doa, terus apa hasilnya, bisa diceritain nggak ini sama sedulur ini? Yang pertama tuh gini, saya tuh kadang banyak pertanyaan di hati. Kalau gini tuh apa ya? Dengan tidak sengaja nonton YouTube-nya Pak Ustadz kejawab. Nah, itu yang paling Ya. sering itu. Saya sampai kadang ngomong sama suami kayak kalau orang ditumbalin tuh emang gimana ya rohnya? Nah kan kita nggak ngerti. Apanya dicari, orang bilang kan ditumbalkan jadi rohnya tuh diambil sama tumbalnya. Oh. Dengan tidak sengaja berapa harinya Pak Ustadz membahas itu. Akhirnya kejawab. Tidak sering seperti itu. Oh gitu. Kejawab Pak, ini loh. Gini gitu. Gimana itu yang dipahami? Gimana itu jawabannya? Pak Ustadz kan bilang kalau orang meninggal itu yang Iya. tidak dicari itu darahnya, dan rohnya tetap kembali ke Allah. Oh iya, Gitu. benar. Makanya kita dulu mikirnya kan rohnya jadi yang
yang ngambil tumbal itu tak kirain rohnya itu ya jadi pembantunya istilahnya itu. Kita mikirnya kan gitu. Iya, 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 Kan iya, iya, kasihan ya kalau meninggal soalnya jadi tumbal itu gimana gitu. Akhirnya kejawab dengan Pak Ustadz, ternyata memang atas izin Allah juga dia meninggal itu ya mungkin karena ada dosanya kan gitu. Kan menurut yang saya tahu, yang dengar dari Pak Ustadz, dia juga diizinkan jadiin tumbal ya karena memang ada dosanya, rohnya memang kembali tidak ada urusan ke sana lagi. Iya. Tapi yang berhubungan langsung dengan Mbak Mul, yang mana sakitnya? Ada nggak? Banyak. Yang pertama, Banyak nih guys. Wah, serem nih. Iya. yang dulu tuh yang paling kerasa saya Iya. ibu rumah tangga, alhamdulillah bisa sambil bantu suami, ada pekerjaan jualan dikit-dikit. Nah, ya, Jadinya alhamdulillah. kan super sibuk rasanya. Oke. Super sibuk setiap hari tuh antara marah, ngomel, melihat kerjaan banyak Bu, dari cucian Bu, baju, ini masak, wah, marah-marah, iya, marah-marah terus. Tangan ini sakit, punggung dari tulang belikat sampai ke punggung, sering keluh nih. bener, ya. Sampai dipijat, kadang ngupas bawang aja kram. Anak-anak, tolong dek kasih balsam, dibalsamin sama tanganku panas, ya kasih aja balsam, balsamin ringan, agak ringan, sampai akhirnya ketemu YouTube-nya Pak Ustadz, ternyata tangan sakit, iya pekerjaan yang mengeluh, langsung ditampar rasanya. Kalau Pak Ustadz langsung bilang, ya Allah bener, ini loh salahku, bener ini. Masya Allah. Akhirnya kayak kalau di sana kan langsung dikasih solusi. Iya, betul, Iya, betul. Solusinya jangan seperti itu, gini-gini. Memang tidak mudah, Pak. Iya. Tidak mudah benar. Iya. Pasti selalu, tapi ya alhamdulillahnya gitu, seperti kata Pak Ustadz, dunia apa namanya manusiawi, Iya. punya pikiran seperti itu, marah. Betul, Tapi betul. habis itu langsung istighfar, bener. Alhamdulillahnya diingetin, habis marah-marah langsung alhamdulillah gitu. Akhirnya semenjak ngikutin, saya coba memahami ini loh pekerjaan saya, belajar ikhlas. Siapa lagi yang ngambil gitu? Betul, Saya betul, sendiri, masak ya sendiri untuk anak-anak, keluarga, baju ya yang kadang kalau suami alhamdulillah sabar. Sabar itu maksudnya diam atau? Benar. Dulu kan mikirnya gitu. Udah ambil yang bisa diambil, yang nggak usah. Iya. Kalau saya mikirnya harus sempurna, harus selesai, baju yang harus setrika. Kalau sekarang bener, memang besok harus sekolah, itu yang penting itu aja. Yang lain biarin, yang nggak ada yang ngelihat, tutup aja daripada sakit pusing mikirnya. Benar, Itu udah ngikutin, alhamdulillah hampir nggak pernah sakit. Oh ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak pernah lagi. Amin, amin, amin. Kita doain guys. Mudah-mudahan sakitnya Mbak Mul ini tidak kambuh lagi nih. Semutan di tangan kanan ya Mbak ya. Tangan kanan. Terus belikat sama pundak juga. Ya. Oh, Kalau di iya. Belikat tuh ada pengalaman Ya. 2 kali yang paling serem bagi saya. Apa itu? Antara Serem? kaitannya apa enggak? Bukan pingin apa ujuk riak Pak. Saya kan mualaf belum akeko. Kebetulan suami juga belum. Kalau di sini kan adatnya sering gitu, kita Ya. kayak ada pengajian. Oh ya, enggak apa-apa. Akhirnya suami bilang nanti akekohnya saya di tempat anak-anak ngaji aja. Di sana kan ada perkumpulan pengajian. Saya sudah mikir, ini pasti ada baca-bacaannya. Niatnya, Ustaz kan udah bilang, kalau niatnya niat, nanti hasilnya beda. Dari lillahi ta'ala tuh tidak semua tahu. Betul, betul, Habis masya saya Allah. langsung jadi Masya acara Allah. itu dari kemarinnya tuh saya udah bingung. Ini pasti nanti atas nama saya, pasti saya yang diulang-ulang di sana. Wah, betul. Oh ya, ya. Akhirnya ya. benar, saya di sana tuh sudah orang baca, saya baca artinya. Saya tidak kusuk dengar itu, saya udah takutnya apa. Benar dah kebesokan harinya, sehari atau 2 hari. Punggung itu sakit dari belikat naik. Ah, Sakitnya minta ampun. gitu ya. Saya tuh terus berdoa tuh mohon ampun jika
memang yang kemarin dilakukan itu salah karena niatnya bukan lillahi ta'ala. Masya Allah. Ada sampai Ini guys 3 nih, hari bener sembuh. nih. Nah itu. Saya nggak tahu itu apa memang beneran dicengkam atau gimana, bener-bener sakitnya Pak. Tak kira apa salah tidur kemarin-kemarin memang Rasanya kayak berat gitu punggungnya. berat, kayak sampai napas tuh sesak. Sesak. Itu yang pertama. Yang keduanya jarak sebulan, alhamdulillah Ya. rezeki terkumpul-kumpul, suami kan suami cowok Akeko. dua. Ya, cowok dua. Akhirnya kita kan nyari tempat yang sama. Suami bilang nggak usah ada pengajian. Yang satu kita di rumah, yang satu ke yayasan. Kebetulan yang kita tempat pemotongnya itu dia ngasih kayak apa namanya Pak? Sertifikat. ada namanya. Oh, gitu yang ya. di yayasan tuh bilang nanti yang ini kita bawa ke yayasan anak yatim, biasanya di sana didoakan. Saya lagi takut, tapi benar kejadian Pak. Oh, gitu. Dibawa ke sana karena waktu saya sebulan lalunya tuh dia nggak sempat ngasih, dikasih ke sana. Saya takutnya namanya di sana juga disebut, bukan untuk suami aja khusus Ya, gitu. ya, ya. Itu pikiran saya, antara Betul. benar enggaknya saya nggak tahu. Itu menurut saya akhirnya sama. Itu pas artinya kan di foto ini loh Pak sudah ya, Ya. kayak gitu orang di sana yang ngasih. Dalam jarak 2 hari sakitnya lebih parah dari yang pertama. Bapak. Saya. Oh, ibu yang sakit malah. Maka saya mikir itu kan takutnya di sana juga nama saya Sebut. Nah, itu pikiran saya, tapi saya kan nggak tahu karena dari yayasan bilang ya nanti di sana didoain sama anak-anak gitu Oke, istilahnya. oke, Mungkin oke. niatnya juga kan sama, Iya. diulang-ulang di situ atas nama ini, atas nama ini. Iya, benar. Itu pikiran saya sama dalam jarak 2 hari langsung dari pokoknya tulang belikat dulu sakit. Sampai ke sini tuh lebih parah dari yang pertama. Sampai saya napas gini-gini. Ngos-ngosan lah gitu ya. Bukan Berat. nggak bisa napas Pak. Waktu itu ada pengajian saya sudah ngomong, Ibu ini ada pengajian bikinin jajan kotak sekian bisa. Ya alhamdulillah bisa. Saya nggak enak nolak Ya, karena memang giliran insyaallah, kita ya, di ya, rumah ya. kan. Nah, saya tuh kayak ngotak itu maksa-maksa bawa ke tempat pengajian maksa. Saya dilihat sama ibu yang saya ngomong, punggung saya sakit sekali Bu. Mungkin saya pas duduk tuh diperhatikan. Kenapa Bu Andi? Kok katanya kenapa sakit apa? Duh punggungnya sakit sekali. Bu nggak salah tidur apa sih kan ngomongnya Iya, ke iya, sana iya, aja. iya. Tapi saya tetap pas sholat bahwa saya fokusin. Mungkin kalau itu salah gitu lah dalam intinya pas Iya. yang kemarin itu mungkin kalau bener niatnya itu gini tak ikutin caranya Pak Ustadz. Dalam jarak 2 atau 3 hari sembuh. Sembuh. Wah, Yang saya alhamdulillah. mikir sembuh ini pergi apa enggak? Gitu. Kalau beneran yang seperti Pak Ustadz lakuin, Iya. makanya saya takutnya itu. Makanya dari iya. situ pingin sekali ketemu gimana caranya Pak ya. Dia bisa secara langsung. Makanya saya pernah mikir gini, apa saya bikin video, saya juga punya alhamdulillah berteman sama Bunda Sari. Saya, ya, Saya harus kirim kemana ya? Semua kayak pada sibuk. Ada Iya, iya, yang iya. nanti ngelihat mau nggak Iya, iya. yang nyari langsung ke Pak Ustadz? Saya mikirnya cuma gini, saya pingin bikin video perkenalan karena Pak Ustadz dari cara ngomong, ya, mimik wajah, alhamdulillah Pak Ustadz kan tahu. Iya, insya Ini Allah. sifatnya kayak gini. Betul. Ya, kalau mau dikasih nasihat, kita kan bisa belajar dari situ lagi. Iya. Perbaiki ininya, perbaiki ininya. Betul. Itu yang saya inginnya. Makanya alhamdulillah di sini diundang. Mudah-mudahan Pak Ustadz ngeliat. Amin, insya Allah. Nanti Insya mudah-mudahan Allah. lewat patung bisa nyampein, bisa, insya Allah. apalagi Tapi bisa itu didoain. Kejadian sakit itu tahun berapa kira-kira itu Mbak? Baru. Mau? Kita kalau nggak salah Eka tuh antara Oktober sama Tahun lalu berarti ya? ya, Tahun lalu ya? ini Tahun baru lalu. iya baru-baru ini 2021, dah akhir itu 2021. cuma Akhir jarak 2021. sebulan kalau apa Oktober Iya. September Oktober ya pokoknya jarak sebulan berdua itu. Makanya Yang itu waktu itu nonton video yang mana? Ingat nggak? nggak nonton videonya banyak, cuman Banyak, kita kan ya? nyari inti doanya Pak Ustadz kalau Sudah kayak sakit paham seperti itu ya? ya Oke. pasti begini. Iya, 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 Kalau iya. punggung sakit itu juga jengkel, marah pokoknya intinya pasti Iya. marahnya itu banyak di marah-marahnya itu. Bener, Sampai- bener. Ada juga kayak di paha tuh dari saya bujang itu panas taunya. Tapi di situ aja kayaknya kalau nggak salah ingat-ingat saya. Di paha. Ya setelah ngikutin doa Pak Ustadz kayaknya turun. Alhamdulillah. Dikit-dikit sampai di jari-jari, tapi
jarang-jarang kadang-kadang ada muncul masih ada panasnya itu. Saya mikir gini, dia nggak bisa keluar karena saya nggak bisa doainnya. Dia masih di situ. Gitu. Makanya gimana caranya ngeluarin? Sebenarnya gini Mbak Mul, ini saya langsung aja ya. Kalau memang sakit itu bisa kok cari video-videonya Pak Ustadz itu ya guys, juga cari kalau ada yang cocok tentang ilmu atau tentang apa namanya itu perilaku kita yang salah di kaki, di tangan, itu tinggal kita dengerin kata-katanya beliau, nasihat beliau kita dengerin, kita pahamin, itu bisa menjadi doa. Nantinya itu bisa menjadi doa. Terus kalau memang di video itu beliau ada doa, kita dengerin aja serius, ikhlas, dengerin, yakin, aminin, insya Allah sembuh itu. Banyak itu Pak. Ya, Ada yang lain lagi. Gitu ya. Saya semua membahas tentang apa? Pokoknya Pak Ustadz kan karena sudah subscribe pasti dikasih tahu kan. Oh ya. Mau tayang jam sekian. Oke, bener. Inget-inget ya. Bener. Kalau sudah waktu udah. Iya. Kalau HP nggak diambil anak-anak pas karena saya kan kerjanya sambil duduk sering kayak ngelap daun atau bikin bumbu atau apalah. Apa itu? Sambil Apa itu duduk. Mbak? Kegiatannya apa itu Mbak? Saya alhamdulillah jual nasi bungkus lah. Tapi waduh. yang nggak banyak ya. Ya, naruh di Warung-warung jajan itu. Tapi sedikit-sedikit kan. Jadi kalau saya lihat istri saya kadang lagi Nggih. serius lihat Ustaz Danu Pak ya. Nggih. Kadang dia saya lihat dia ngamini juga nih. Ya, Tapi saya alhamdulillah. kadang saya yang merasa takut Pak. Kenapa? Dalam arti gini, kalau saya lihat Ustaz Danu di TV kan, biasanya kan ada pasien tuh, diobati, didoain, kadang kan kesurupan Pak. Itu yang saya takut Pak. Jadi yang takutnya kalau istri saya kesurupan saya harus gimana? Gitu loh. Soalnya kan gini Pak, jadi kalau menurut saya pribadi Pak ya, doa saya sama doa Ustaz Danu, biarpun doanya sama tuh, kalau saya rasa tuh beda Pak. Masya Allah, Jadi Masya kan Allah. doanya atau omongannya orang soleh itu kan beda, langsung betul. dijawab. Kalau kita kan karena mungkin sering bohong, banyak dosa lah, jadi yang saya tahu kan cuma dari dulu cuma di sana Pak. Jadi begitu istri saya agak-agak ngelamun tuh, saya tuh jadi bingung Pak. Ini kalau kesurupan kayak saya harus gimana ini, gitu. Cuma itu aja. Jadi kadang-kadang saya ya senang gitu loh. Jadi banyak pelajaran yang saya Alhamdulillah ya. petik dari Ustaz Danu. Alhamdulillah. Yang pertama kita belajar ikhlas Pak. Betul. Jadi seperti yang diceritakan istri saya tadi, kita melaksanakan suatu acara atau kegiatan misalkan di yayasan gitu, di yatim piatu itu, kalau istilahnya minta doa kan ada timbal balik. Nah, benar. Dari sana saya baru paham. Kita namanya ikhlas itu aja. Diikhlaskan gitu. betul. Jadi kalau kita minta didoakan, biasanya kan kita kan minta didoakan. Iya. Jadi ada yang namanya Ustaz Danu bilang timbal balik. Jadi ya Allah ternyata seperti itu. Memang kalau saya ngikuti benar. Ustaz Danu itu berat Pak, dalam arti itu berat ikhlasnya itu. Jadi saya belajar sih pelan-pelan sama istri pelan-pelan sampai sabar. Marah itu yang paling benar gampang marah. Untuk menghilangkan marah itu yang sulit memang ya. Jadi alhamdulillah mungkin ya kita sedikit dapat pencerahan dari Ustaz Danu juga, Bapak juga. Jadi saya ucapkan terima kasih juga sih. Jadi saya sekeluarga ternyata yang kita lakukan kemarin itu nggak benar, kurang pas gitu. Jadi setelah dari Ustaz Danu srek lah, kayaknya seperti ini sih. Jadi yang ada yang dibilang seperti halnya kayak sakit itu bisa jadi itu karena dosa-dosa kita. Jadi apabila kita punya kesalahan, secepat mungkin kita istighfar, minta ampun. Betul. Jadi kita banyak belajar Pak. Terus terang aja. Sebenarnya sih ya kadang-kadang gitu dah Pak. Kalau saya ngaminin apa saya kesurupan apa enggak gitu.
makanya saya masih ragu-ragu nih Pak. Iya, nanti saya ngambil ini saya kesurupan nggak ya? Tapi gimana anunya apa namanya? Di hati itu seperti ada rasa kangen gitu atau gimana dengan Pak Ustadz Danu? Kalau di hati sih Pak, kepingin sih Pak, ketemu langsung sama Ustadz Danu. Masya Allah guys, Jadi kepengen karena, ketemu Pak Ustadz Danu nih guys. Kita juga sih itu dah Pak, seperti yang kita bilang tuh. Kadang kalau kita ada buat salah itu ingat Ustadz Danu, langsung cepat-cepat istighfar gitu. Jadi Ustadz Danu gitu ya. Jadi ya, alhamdulillah ada yang ngingetin. Ada manfaat gitu, juga ya nonton videonya. Ya, alhamdulillah. Karena juga di sini saya juga membimbing istri juga, anak-anak juga. Jadi perlu yang namanya ekstra kesabaran. Jadi kalau saya lihat sabar gitu. Jadi mau belajar sabar aja agak susah gitu. Apalagi belajar mau yang lebih tinggi lagi, wah ikhlas lah gini lah. Ya yang penting kita mau belajar katanya. Iya betul. Jadi memang gitu Pak. Kita itu memang harus belajar dari yang apa namanya yang kecil-kecil, tapi terus kita tekunin. Tadi memang sudah benar. Beliau itu kan selalu mengajak kita itu senantiasa sujud sama Allah dengan mengajarkan ilmu tauhid kepada kita. Tauhid ini memang berat. Saya aja yang sudah puluhan tahun masih tertatih-tatih untuk bisa istiqomah mengikuti apa yang beliau pernah ajarkan kepada kita ya, pada saya khususnya. Sebenarnya yang beliau sampaikan itu semua dasarnya Quran, Quran dan hadis. Jadi memang terutama sakit yang berhubungan dengan akhlak. Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Itu jarang orang yang mau mengupas ayat itu. Kenapa orang bisa sakit dari akhlak? Kenapa akhlak bisa menyebabkan orang itu sakit? Itu jarang guru-guru kita itu mau mengupas. Tapi alhamdulillah ini Mbak Mul dengan Pak Andi ya. Pak Andi bisa belajar melalui video beliau. Itu dulu sudah lumayan Mas. Belajar dari video beliau itu juga sama dengan kalau ketemu langsung dengan beliau itu sama sebenarnya. Hanya kan memang masalah waktu aja ya kan, beliau juga ada kesibukan seperti itu. Sepanjang kita memang niatnya lillahi ta'ala ya insya Allah mudah-mudahan nanti satu saat bisa ketemu dengan beliau ya.